Saya mulai mencintai puisi dan mulai menulis puisi itu sudah sejak di SMP di kota Sumeneb, ya, di Madura. Di sana ada satu klub sastra namanya Gita Remaja, ya, Gita Taruna namanya, ya. Itu saya jadi anggotanya dan memimpin itu dan biasa menyiarkan puisi-puisi kami di RRI Sumeneb itu. Kemudian pada waktu SMA saya semakin giat berkesusastraan di waktu itu di Surabaya dan mencapai puncaknya ketika duduk masuk jurusan sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Itu permulaan saya menulis puisi dan mulai berkenalan dengan penyair-penyair yang terkenal waktu itu di Jogja itu. Waktu di Jogja itu yang sudah banyak pengarang-pengarang terkenal seperti Muhammad Diponegoro, Bastari Asnin, Darmanto Yete, dan Sapardi Djoko Damono juga. Itu kira-kira. Ada 3 hal yang menjadi sumber inspirasi. Yang pertama itu adalah alam itu sendiri, di mana kita hidup, ya. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa alam. Dan kedua, dari kebudayaan itu sendiri. Artinya kehidupan masyarakat, cara berpikirnya, perayaan-perayaan keagamaan dan segala macam itu. Dan yang ketiga dari firman Tuhan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa petunjuk Tuhan. Jadi ada alam, kebudayaan, dan firman Tuhan. Itu sumber inspirasi puisi-puisi saya itu. Ya, karena waktu itu memang kegairahan saya membaca itu melihat banyak ayah saya, paman saya punya banyak buku yang ingin saya baca begitu. Jadi saya baca saja apa yang ada di situ, saya selalu menarik. Meskipun buku itu bagi pembaca sekarang berat. Misalnya puisi-puisinya Rabindranath Tagore itu, ya, yang nama Muhammad Iqbal, atau buku-buku Al-Ghazali gitu segala macam. Kami baca buku Hamka segala macam, jadi roman-roman seperti Salah Asuhan, Siti Nurbaya itu kami udah baca waktu SMP. Karena memang waktu itu pelajaran kesusastraan sangat bagus waktu SMP. Waktu SMP itu kami harus belajar pertama kesusastraan daerah, kesusastraan Madura itu, ya. Kedua, kesusastraan nasional, kesusastraan dan Melayu gitu. Melayu, kesusastraan Indonesia, dan kemudian juga tambah nanti waktu SMA kesusastraan Jawa, Jawa kuno, Melayu kuno lagi. Dari pelajaran-pelajaran waktu itu saya di jurusan sosial budaya, memang bagian A SMA-nya itu memang bahkan dipelajari 8 bahasa dipelajarkan, dan setiap pelajaran bahasa itu ada mengandung pelajaran sastra gitu. Iya, karena begini, kalau kesepian ini karena dan kematian itu karena saya itu sejak kecil itu sudah melihat kematian dari adik-adik saya yang secara beruntun itu sampai 5 orang gitu, ya. Adik saya meninggal itu dan kakak 1 orang, adik 4 orang itu waktu kecil itu. Jadi udah kematian, kemudian saya kehilangan nenek yang saya cintai pada waktu masih kecil, ya. Kemudian kakek yang dicintai juga masih kecil juga, masih SMP. Jadi begitu kematian itu begitu dan menyebabkan selalu dicengkram oleh suasana sendiri sepi seperti piatu gitu, ya, gitu. Itu yang menyebabkan. Kemudian kami tinggal di satu kota kecil yang tidak ramai di desa di Pulau Madura itu, dan udah biasa dengan di rumah itu kalau pulang kadang-kadang ibu tidak ada karena aktif ibu saya itu dalam organisasi, bapak saya bisnis gitu. Jadi kadang-kadang di rumahnya ada pembantu rumah gitu aja.
Ya sebetulnya bukan jadi masalah ya, jadi latar belakang kehidupan saya sebagai orang yang dididik dalam lingkungan keagamaan yang cukup bukan cukup ketat ya, tetapi cukup subur dengan kebudayaan religius ya di lingkungan itu, yang dengan sendirinya selalu terbawa ke dalam ingatan itu. Orang lingkungan saya itu kan setiap hari mendengar orang bersanji, tiba segala macam, kemudian adzan segala macam itu, dan itu mendorong itu, dan kemudian kehidupan kebudayaan itu sendiri itu selalu dihadapkan dengan perbincangan-perbincangan yang masalah-masalah spiritual gitu. Itu yang mendorong saya tertarik pada sufi gitu. Dan kebetulan saya berkuliah di jurusan sastra timur, di mana kebudayaan dan sastra yang dipelajari dalam suasananya spiritual, termasuk kebudayaan India, kebudayaan Islam, kebudayaan Melayu, kebudayaan Jawa, dan segala macam, yang bersentuhan dengan tek-tek yang mau tidak mau harus berhadapan dengan tek-tek mistik atau sufi gitu. Nah, saya awal datang ke Jakarta itu sebetulnya awal 60-an, tapi itu masih kecil karena ingin melihat Asian Games itu ya. Tapi yang datang kedua kalinya pada waktu saya diajak melihat Taman Ismail Marzuki yang baru didirikan tahun 70 itu ya. Tahun 68? Iya, waktu itu enggak, saya tidak tahu datang 68, saya datang tahun 70, 2 tahun dia sudah itu. Naik kereta api dari Jogja bersama Darmaji dan segala macam, turun di Gambir, naik becak dari Gambir ke Tim itu ya. Kemudian itu pertama kali saya datang ke Jakarta. Tapi saya masih masih mahasiswa pada waktu itu, jadi saya tidak diam di Jakarta. Itu pada waktu saya pindah ke Bandung menjadi redaktur dari Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, saya sering bolak-balik ke Jakarta setiap minggu untuk mencari bahan berita untuk mahasiswa Indonesia. Disitulah saya mulai sering di Tim tahun 71 itu. Dan tahun 71 itu, kemudian pada tahun 72 itu ada pesta seni mahasiswa di Tim juga kebetulan. Waktu itulah untuk pertama kali saya tampil di Teater Arena di dalam pesta seni mahasiswa itu, membacakan puisi-puisi saya yang sudah saya tulis waktu itu di Jogja dan di Bandung gitu waktu masih. Jadi masih mahasiswa memang. Sebetulnya jiwa saya itu terbelah ya. Saya ingin mencintai dunia seni, terus sastra ya, plus sastra, dan pernah juga melukis kan. Tapi saya juga mencintai dunia ilmu dan dunia pendidikan. Tapi di samping itu juga mencintai dunia pemikiran dan keagamaan. Kadang-kadang rasanya ingin juga selain ingin jadi filosof itu ingin jadi ulama juga, tetapi lingkungan kan membatasi kan kemampuan, syarat-syarat yang dipenuhi. Karena itu kemampuan saya memilih jalan pertama kali adalah jalan kesusastraan dulu untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran saya dan juga semangat religius saya gitu ya, mulai dan kesenian. Dan sejak dulu memang sastra itu lengket dengan filsafat dan agama gitu. Nah, itu perjuangan. Nah, pada waktu itu tidak ada pikiran ingin menjadi sastrawan besar atau apa, tidak ada. Cuma mencintai, saya berkecimpung saja dalam dunia sastra. Jadi pengakuan itu datang dengan sendirinya gitu, bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena penyair itu ya, sastrawan itu tidak dibuat, tapi dilahirkan dia. Seperti getah itu ya, seperti daun. Kalau batang itu bergetah, maka daun itu akan muncul. Tidak bisa disuntik bagaimanapun supaya daun muncul, supaya batang bergetah gitu. Ya itu. Jadi lahir dengan sendiri, jadi buat. Nah, tetapi kalau menjadi penyair itu nggak ada lembaga pendidikan yang bisa menjamin lahirnya seorang penyair.
Kalau ilmu pengetahuan bisa dipelajari di universitas. Karena itu saya memilih menyelesaikan karir saya di bidang persajakan atau perpuisian atau kesusastraan dulu daripada menuntut ilmu. Saya hanya sampai di sarjana muda saja waktu saya meninggalkan Gajah Mada dan tidak meneruskan sampai ke master. Baru master saya teruskan di Malaysia itu. Itu pun juga tidak pernah saya rancang gitu, karena tiba-tiba saya dapat undangan dari kawan-kawan dari Universitas Malaysia untuk jadi penulis tamu di sana itu ya, 2 tahun gitu. Sampai di sana, Pak Hadi teruskan saja ambil master S2. Ya saya mendaftar ambil master 2. Ya, teruskan lagi Pak Hadi ke ambil PhD gitu ya. S3. Nah, saya tulis teruskan. Dan kebetulan topik saya itu tentang, saya pilih tentang Hamzah Fansuri, orang yang puisi-puisinya saya cintai, dan dengan itu saya bisa mendalami ilmu lebih lagi gitu, karena ketertarikan pada minat saya kepada Hamzah Fansuri itu membuat saya menyelami banyak ilmu, mulai dari tasawuf, filsafat, sastra, agama, dan kebudayaan dan seterusnya tentang Islam. Ya, lebih kurang ada 10 lah ya kalau yang dibuat itu. Yang pertama itu apa judulnya itu, riwayat kalau nggak salah itu ya. Ada waktu mahasiswa itu saya terbitkan riwayat, sama terlambat di jalan. Itu buku stensilan, nggak pernah saya terbitkan lagi sesudah itu. Baru yang ketiga itu ada Laut Pasang ya, Laut Belum Pasang tahun 71. Kemudian disusul Potret Panjang Pengunjung Pantai Sanur, itu terbitkan Balai Pustaka Pustaka Jaya tahun 75 itu ya. Kemudian ada Cermin ya. Setelah Cermin ada Meditasi, kemudian Tergantung Pada Angin. Tergantung Pada Angin ada Anak Laut Anak Angin, dan ada beberapa puisi yang sudah ada sebelumnya, ditambah puisi baru saya terbitkan menjadi Anak Laut Anak Angin gitu. Nah, itu yang terakhir itu Pembawa Matahari gitu ya. Dan kemudian ada himpunan dari puisi-puisi lain, ada yang menerbitkan jadi Luang Prabang, ada ya kan, ada puisi Tuhan Kitab Itu Dekat gitu ya, dan banyak antologi yang lain. Tapi kalau buku, saya buku cerita anak-anak, saya juga ada menulis buku cerita anak, sekitar 8 buah gitu ya, buku cerita anak-anak itu. Ada yang bergambar misalnya. Tapi ada buku esai, buku ini ada 20 saya kira buku-buku esai. Jadi kalau dijumlah semuanya hampir 50 lah buku yang sudah saya tulis semuanya itu. Ya, dari segi jumlah ya, dari kuantitas tentu saja sudah maju karena dipermudah oleh mudahnya menerbitkan buku ya. Ada saluran juga internet ya, penyebaran lebih mudah ya, dan penerbitan lebih mudah. Tapi ada satu kemerosotan yang mungkin tidak bisa diperdebatkan ya, dari kualitas dalam penghayatan ya terhadap politik itu sendiri, dan semakin merosotnya daya kearifan itu, daya kearifan kita dalam melihat kehidupan ini, karena tidak ada pedoman yang jelas gitu dalam melihat ini. Kalau orang dulu itu kan melihat sesuatu itu tampak sekali, filsafatnya itu apa, filsafat hidupnya itu apa, agamanya itu apa, jelas itu. Dari budaya apa dia melihat sesuatu. Sekarang melihatnya dari dunia di luar dirinya gitu, sehingga menjadi kacau, tidak bisa menempatkan diri gitu ya. Dengan banyaknya simulakra ini. Jadi padahal kan manusia itu kan makhluk bersejarah kan. Makhluk sejarah itu mengandaikan sejarah itu adalah pengalaman kita selaku pribadi. Jadi kalau saya selaku pribadi, saya orang Indonesia, saya melihat dunia ini
dari kacamata orang Indonesia, dari suku ini tertentu ya, dari lingkungannya begini, beragama Islam, ya itulah saya cara melihat dunia. Saya tidak bisa melihat dunia dari cara orang Eropa atau cara orang Tionghoa atau orang Arab. Saya melihat sebagai cara orang Indonesia. Sebagai contoh begini, saya mengatakan Arab itu bukan Timur Tengah karena Arab itu ada di barat dari negeri kita. Saya sebut Arab saja. Kalau Timur Tengah barangkali Papua itu Timur Tengah, Timur itu Timur Tengah. Jadi arah di mana kita ada gitu. Nah, sekarang ini campur aduk begitu sehingga kelihatan dalam persajakan kita, kita kehilangan akar sosial, akar budaya, ya akar agama dan akar sejarah kita. Itu. Nah, karena itu kearifan tidak mudah didapat karena kearifan itu harus ada titik tolak untuk menangkapnya. Dari segi jumlah banyak dan orang semakin mulai paham tentang kesenian, tetapi itu tidak berimbang dengan penciptanya. Kalau dulu penulis-penulis puisi ini terlalu maju, tetapi pembacanya kurang gitu loh, ya kan. Nah sekarang ilmuwannya makin banyak, makin mengerti, tapi sastrawannya kurang mengejar. Ya karena sastra tidak diajarkan di sekolah dengan baik ya. Beberapa negara di mana tradisi baca dan tulisnya berkembang seperti Jepang, di Cina segala macam. Itu orang membeli buku memang untuk dibaca. Tapi sekarang memang dalam tradisi kita pokoknya membeli buku itu untuk gengsi saja gitu loh ya, untuk pamer saja. Dan tidak pernah dibaca ya, sama dengan membeli lukisan itu. Saya bandingkan misalnya waktu saya di Malaysia ya, ini ada anak muda Malaysia di Pulau Pinang itu, setiap kali saya melihat ke kedai buku, toko buku itu anak-anak orang Tionghoa itu pembelinya banyak sekali membacanya. Tapi anak-anak Melayu ini sama anak-anak India ini kurang membaca buku. Tradisi di rumah, pembelajaran di rumah dari orang masyarakat tertentu itu kan apa namanya, masyarakat yang pembelajar ya learning itu ya, misalnya di Iran saya perhatikan kalau bulan puasa itu di sana itu Ramadan itu ya, wanita-wanita itu gadis-gadis itu sibuk pergi ke toko buku mencari buku tafsir Quran gini segala macam, buku-buku sastra mereka hafal karena dari SD mereka digenjot supaya gemar membaca. Jadi tak sedikit misalnya anak tamatan SMA itu hafal Al-Quran di luar kepala, nggak perlu dia korek-korek di sana tuh, nggak perlu pakai Al-Quran, dia langsung baca karena sudah sejak kecil ini kan. Dan juga maknanya. Nah kita dianggap sebagai gengsi membaca terlalu mewah itu seolah-olah. Tuhan kita begitu dekat seperti api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat. Dalam gelap kini aku nyala pada lampu padamu. Amin.